Dan kali ini kami datang berlima, saya dan istri dan juga rekan lama saya, Bapak Gunawan Christian, berserta dengan istrinya Ibu Titin dan juga salah satu anak mereka yaitu Jenny. Saya sudah berteman lama dengan Pak Gunawan Christian, kira-kira sudah 30 tahun lebih. Pertama kali kita ketemu tahun 1979, belum menikah, masih pada culun, saudara. Tapi Tuhan memberkati kehidupan Pak Gunawan Christian. Sekarang dia menjadi seorang pengusaha yang sangat diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya 4 orang lulus dari perguruan tinggi di Amerika Serikat, dan mereka juga sangat mengasihi Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan di berbagai tempat. Dan hari ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian, sebuah pengalaman rohani yang luar biasa yang akan memberkati kita. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Gunawan Christian yang berasal dari Surabaya. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom. Ada sukacita luar biasa di tempat ini. Amin. Saya percaya anugerah Tuhan turun di tempat ini dan memberkati seluruh jemaat di sini. Amin. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah menolong kita semua. Amin. Pertama-tama saya berterima kasih pada Pak Ruben telah mengajak saya ke sini. Beliau sudah menyampaikan semuanya yang pengenalan antara saya dengan Pak Ruben. Dan juga saya berterima kasih Bapak Gembala sini, Pak Olga dengan Ibu. Demikian juga Pak Suwandi dengan Ibu. Tuhan memberkati. Saya diberikan kesempatan yang luar biasa. Secara manusia, kalau saya bisa berdiri hari ini karena anugerah Tuhan. Sebab ada beberapa kejadian-kejadian dalam hidup saya yang saya akan sampaikan dalam 3 hal. Jadi saya bukan dari Surabaya, saya dari Sumatera, tapi merantau ke Surabaya tahun 75, tahun 79 pengenalan akan Bapak Pendeta Ruben Adi. Jadi saya mendapat istri orang Surabaya, dikarunia 4 anak yang tadi sudah disampaikan, telah selesai semua universitas. Ini semua karena anugerah yang luar biasa. Pertama-tama saya mengucapkan syukur karena saya bisa berdiri hari ini dan bisa bernafas. Itu karena pertolongan Tuhan. Saya pengusaha dari Surabaya di bidang pelayaran, shipping, takbut dan tongkang. Di bidang pertambangan, pasir silika untuk kaca. Jadi saya supplier yang besar di pabrik orang Jepang. Saya tidak sebut nama perusahaannya, tapi mungkin sudah tahu terbesar di Indonesia. Kedua, pabrik-pabrik gelas yang lain. Dan semuanya karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Saya berawal cerita tentang nyawa saya yang hampir diambil oleh iblis, tetapi karena pertolongan Tuhan. Pada tahun 98, saya ke Singapura untuk beli tongkang. Jadi diajak sama satu broker dari Singapura untuk melihat tongkang di Jurong. Masih ingat 98, 18 November, jam 5 sore. Kami berlompat sekian banyak tongkang, itu sudah lewati sampai tongkang yang mendekati yang mau saya beli itu, saya jatuh ke laut. Waktu itu teman saya lagi cari kayu untuk saya mau jembatani saya lewat itu. Tapi saya bilang nggak usah, nanti cuma 1 meter aja, apa bisa lompat gitu kan. Tapi dia lagi cari kayu, saya sudah lompat, sudah jatuh ke laut. Dia masih gak tahu di tongkang yang lain. Dan waktu itu 98 saya nggak bisa berenang, terus sampai sekarang pun nggak bisa berenang. Jadi ini betul-betul bisa dibuktikan kalau mau saya coba suruh masuk kolam renang nggak bisa mengapung ini. Jadi ini mujizat. Saya waktu itu jatuh ke laut, teman saya lagi cari, mana Gunawan orang Singapura itu. Jadi jam 5 sore di Jurong kan sudah pulang semua, sepi. Ya, lalu di situ itu tongkang kan berjejeran dekat-dekat itu. Oleh anugerah Tuhan saya ditolong. Waktu saya masuk ke dalam tongkang, di tepinya itu untung tidak kehantam besinya, jadi nggak sampai pingsan. Itu masih masuk, satu keluar lagi, 1 kali kelihatan terang.
Jadi waktu itu saya memang tenggelam, saya dalam hati saya, Tuhan, saya masih banyak tanggung jawabnya, masih banyak urusannya. Saya cuma itu, tapi saya nggak takut waktu itu, tenang. Tapi satu kali keluar lagi, kedua keluar lagi, ketiga kali teman saya bangun melihat, gunung sudah jatuh di laut, jarak kira-kira 4 meteran gitu. Jadi beliau mau nolong saya juga nggak bisa karena nggak bisa berenang. Dia juga nggak bisa berenang. Lalu di sekitar sana tidak ada orang. Nah, waktu itu saya ada aja anak saya nomor 2, tapi waktu itu masih kecil, saya taruh di satu tangkuk, kamu tunggu di situ, nggak boleh ikut. Jadi dia tunggu di sana. Saya sudah masuk hilang, wah Tuhan, semua milikmu. Jadi tenang. Lalu dia juga cari-cari nggak bisa menolong saya, tali nggak ada. Kebetulan di dekat situ ada satu tongkang, ada rantai yang besar panjang itu. Cuma dia lemparkan begitu aja. Tapi dengan kondisi jaraknya masih 3,5 meter atau 4 meter, saya bisa sepertinya didorong untuk mengambil rantai itu. Itu secara langsung saya nggak sadar sebetulnya bisa sepertinya ketarik ke situ. Padahal kalau saya berenang gini-gini pun nggak bisa jalan gitu. Baru tahun lalu saya kan coba di kolam renang di Pigya Jakarta. Betul, apartemen di situ saya coba berenang 1 meter aja nggak bisa jalan gitu. Apalagi 3,5 meter. Nah, ini pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi jiwa saya diselamatkan karena Tuhan tidak ingin istri saya jadi janda. Dan Tuhan ingin juga anak-anak saya masih melihat saya sampai mereka selesai universitas. Ya, secara pendidikan saya terus terang, saya orang yang sekolah cuma sangat-sangat minim, kelas 6 SD. Tapi karena semua anugerah Tuhan, anak-anak bisa sekolah sampai universitas selesai, yaitu karena kebaikan Tuhan. Hal yang kedua, di dalam urusan bisnis kan tidak ada yang sesuatu yang lancar. Ya, pasti melalui ujian dan pencobaan. Tapi jangan khawatir para pengusaha di sini, karena Tuhan Maha Kuasa dan dahsyat, selalu menolong kita di setiap saat. Jadi saya tahun ini tahun 98, tahun 2008, jadi 10 tahun. 2008 tongkang saya tarik 2 tongkang dari Belitung, tujuannya ke Jakarta Tanjung Priok. Waktu itu di Indonesia ombaknya cukup besar, seluruh pelabuhan di Indonesia Asia Bandar tidak boleh berangkat. Tapi kapal kami sudah berangkat di tengah-tengah. Lalu dia tarik 2 tongkang kan, satu takut ya, muatan pasir sama clay. Dengan kondisi yang di tengah itu kapten minta tolong. Jadi cepat kita kirim takut 1 untuk menolong. Pada tanggal 13 Februari, waktu itu persis Valentine Day, tidak salah. Jadi sampai di sana tongkangnya sudah putus 1. Dan sempat tolong yang takut 1 sama tongkang ditarik ke pelabuhan terdekat Cirebon. Lalu tongkang itu hanyut, terus tidak tahu kemana. Kita udah lapor ke Syah Bandar seluruh Indonesia, kirim berita. Jadi saya juga tenang, banyak teman-teman telepon saya, Pak Gunawan itu kapalnya bagaimana, apakah sudah ada tanda-tanda? Saya bilang tenang aja, kan saya selalu begini, kalau seluruh milik Tuhan, Tuhan ikut campur tangan. Dan karena saya punya iman bahwa 100% milik Tuhan, saya cuma nikmati 10% dari Tuhan yang saya nikmati. Jadi seluruh 90% itu malaikat Tuhan ikut jaga. Dan itulah yang terjadi. Sampai saat ini saya punya iman begitu, tapi ada yang pikiran bahwa saya terlalu emosi atau apa, itu tapi saya percaya. Lalu kapal itu dari perairan antara Belitung, Jakarta, itu putus sendiri tanpa navigasi. Tongkang kan bentuknya itu ya, kotak-kotak. Jadi tanpa lampu sudah mati, dan kapal itu jalan sendiri sampai dekat Surabaya. Itu herannya dia tahu miliknya orang Surabaya. Ini luar biasa, sempat masuk koran di Kompas. Di situ tulis ada 1 tongkang pemiliknya orang Surabaya. Karena begini, mungkin ini Tuhan juga izinkan semua terjadi. Kebetulan muatan itu ya ada 1 ini milik teman saya, tapi belum dalam Tuhan. Dia masih setengah-setengah gitu. Dia karena ada 1 ikatan juga perjanjian yang lain dengan kepercayaan yang lain. Jadi waktu itu dia telepon saya, Pak Gunawan bagaimana, udah ketemu? Saya belum. Terus saya bilang gini, kamu tenang, kalau tongkang itu tidak ketemu, seluruh muatan itu berapa ratus juta saya ganti. Padahal ini sebetulnya bukan kewajiban saya,
Karena kewajiban pemilik barang